Para sahabat, evaluasi terhadap kepala desa itu harus ya. Evaluasi tidak harus dilakukan 6 tahun sekali atau 9 tahun sekali mengikuti pemilihan kepala desa atau demokrasi prosedural. Saya bicara begini karena ada pakar yang mengatakan bahwa ya kalau masa jabatan kepala desa 9 tahun itu akan mempersulit evaluasi publik terhadap kepala desa. Saya ingin mengatakan bahwa evaluasi terhadap kepala desa bisa dilakukan kapanpun oleh siapapun. Ya, ini sudah hukum alam evaluasi ini. Evaluasi itu maknanya bukan sekedar mengganti ya, boleh mengganti itu boleh, bisa. Jadi artinya dievaluasi diganti dengan proses politik. Tapi evaluasi itu kan menjadi bagian dari ya mekanisme pemerintahan untuk supaya reformasi, perbaikan itu bisa berlangsung secara terus-menerus. Pertama, evaluasi yang terbaik itu ya kepala desa itu sendiri. Ya, bukan oleh publik, apalagi oleh netizen, oleh kerumunan. Kepala desa bisa melakukan refleksi, bisa melakukan renungan. Di tengah malam itu bisa merenung apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan, apa yang diucapkan, dilakukan itu sudah baik, sudah benar atau buruk atau salah. Ini namanya bisa ini ya, semacam self-reflection, refleksi diri. Dan itu penting itu, dan saya kira setiap manusia itu kan dibekali itu. Jadi kepala desa bisa melakukan evaluasi secara mandiri dan ini kan jarang diomongkan orang. Biasanya orang yang ngomong evaluasi ya publik itu. Kalau sudah publik itu udah luar biasa itu. Ya ini kekuasaan itu kan begitu. Ya kepala desa bisa merefleksikan terhadap kekuasaan kewenangan yang dijalankan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, evaluasi bisa dilakukan oleh BPD. Ini kan akuntabilitas horizontal. BPD dimandati sebagai bentuk pembagian kekuasaan. BPD punya otoritas itu. Ya, cuma memang ini ada satu sisi ya. BPD juga banyak mengeluh, banyak baper di kekuasaannya itu dipotong, dianaktirikan dan sebagainya. Ya memang kekuasaan Anda juga harus direbut. Kepala desa juga berjuang merebut, Anda harus merebut. Saya mengapresiasi kalau Anda pengen bekerja penuh waktu, punya penghasilan yang lebih baik, dan sebagainya. Itu direbut. Jadi dalam sebuah diskusi di Klaten, ini ada jajaran kepala desa, ini ada BPD ya menyampaikan curhat di situ. Saya hanya katakan ya intinya kalau ada rembuk ya dirembuk, ada masalah ya dirembuk. Itu kan Anda itu juga punya otoritas untuk membuat APB desa itu juga untuk Anda. Kalau Anda hanya dikasih 50.000 sebulan ya untuk tunjangan komunikasi ya harus minta lebih. Ya, minta lebih. Yang penting kan di balik kelebihan itu kan punya makna untuk orang banyak. Itu yang paling penting. Jadi evaluasi ya, entah melalui keseharian dari aspirasi itu ya Anda punya kok hak untuk mengundang itu. Kalau Anda tidak pernah menggunakan kekuasaan itu, ya jangan salahkan orang lain. Tapi saya mendukung Anda untuk punya kekuasaan yang powerful, jadi hak, kewenangan, tanggung jawab, kewajiban tanggung jawab itu diwujudkan. Ya, artinya kalau memang ini dianaktirikan ya, saya juga prihatin. Ini harus diperkuat dan pemerintah ini juga harus memperhatikan sisi itu karena biasanya pemerintah itu kan mengabaikan konsep desa demokratis. Jadi hanya bicara desa maju, mandiri dan sejahtera tetapi mengabaikan konsep demokratis. Ketika pemerintah mengabaikan konsep desa demokratis itu artinya juga menganaktirikan BPD. BPD harus berjuang untuk itu. Saya sudah bicara sebelumnya ya. Jadi kekuasaan kepala desa harus diperkuat, kewenangan desa harus diperluas, kontrol negara harus didudukkan dengan baik dengan rekognisi,
tapi demokrasi melalui BPD ini juga harus diperkuat. Itu ekspresi dari pembagian kekuasaan dan hukum alam berbicara begitu, ya. Itu dua. Kemudian yang ketiga, musyawarah. Musyawarah ini kita wujudkan. Ketika limbah teknokrasi dari atas, ya bagaimana musyawarah ini lebih dialektik, lebih komunikatif, kepala desanya juga berkomunikasi, kemudian juga ada deliberasi, dibicarakan, dievaluasi. Hal-hal yang kurang dievaluasi, pengawasan dilakukan ya. Meskipun pengawasan itu bukan berarti bermakna pemeriksaan. Jadi BPD itu tugasnya mengawasi. Yang diawasi adalah soal tujuan, soal kebijakan. Kalau Anda melakukan di musyawarah desa misalnya melakukan pemeriksaan itu sudah tidak duduk gitu ya. Jadi musyawarah desa ini yang paling penting sebenarnya adalah untuk mengekspresikan kepentingan masyarakat setempat. Di sana ada deliberasi, ada evaluasi. Misalnya evaluasi kita selama ini hanya menghabiskan uang untuk infrastruktur sama BLT ya. BLT itu hanya menyenangkan orang, membuat orang malas, itu kan evaluasi. Lalu kita kan bisa membuat terobosan baru ya. Jadi evaluasi itu kan untuk menilai dan membuat terobosan baru. Musyawarah desa itu yang lebih menarik digunakan. Kalau misalnya hubungan head to head antara BPD dengan kepala desa itu dianggap agak bermasalah karena menimbulkan matahari kembar ya. Ini ruang musyawarah desa itu bisa kita gunakan secara lebih baik. Jadi agak lebih santai ya. Kemudian yang keempat ya dari masyarakat. Masyarakat itu punya hak dan selama ini sudah dijalankan meskipun pelembagaannya masih sangat terbatas. Jadi orang punya buah bibir, rerasanan, grundelan dan sebagainya itu saya kira juga sebagai bentuk evaluasi. Dan memang buah bibir itu akan sampai pada kepala desa. Tergantung nanti kepala desa itu menanggapi. Nah, buah bibir ini penting untuk direspon. Dan syukur itu dilembagakan, buah bibir itu dilembagakan ke dalam musyawarah desa. Ya, jadi maksud saya masyarakat juga punya hak untuk entah itu menerima informasi, mengevaluasi gitu ya. Dan semuanya kita dudukkan dengan dialektika, yang tidak paham menjadi paham, yang keliru tapi merasa benar juga bisa kita dudukkan. Artinya memang ini kritik evaluasi itu bukan berarti akan membuat masyarakat itu menjadi malaikat, bukan begitu. Bukan begitu ya, bukan menjadi malaikat, tetapi ya kita semuanya menjadi manusia yang punya interest, punya hasrat, punya kepentingan, punya pengetahuan, punya moral, sekaligus juga punya nilai. Jadi semuanya itu kita curahkan di dalam ini ya. Hal-hal yang sangat baik ini kita mulai dengan bicara. Bicara itu juga melakukan evaluasi. Republik Indonesia itu dulu didirikan dengan bicara juga. Jadi artinya kalau kita bertemu tidak bicara, hanya ngisi form administrasi, itu artinya ya itu tidak akan ada semacam evaluasi. Saya tidak terlalu percaya pada mekanisme evaluasi yang digunakan yang menggunakan angka-angka. Yang lebih baik ya ada storytelling, ada aspirasi, ada komunikasi, ada dialektika gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah. Undang-undang sudah tegas, ada pembinaan dan pengawasan. Ya, pembinaan ini juga bermakna evaluasi, pengawasan juga evaluasi. Kalau misalnya kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa itu ya dalam kerangka untuk evaluasi. Evaluasinya ini kita rumuskan. Jadi saya mendorong para PNS yang melakukan proyek perubahan itu ya tidak hanya digitalisasi lah. Bagaimana ini evaluasi ini bisa menemukan cara, menemukan model yang sehat gitu ya. Artinya kita tidak hanya sibuk membuat laporan dan kemudian dominasi, tetapi evaluasi bisa kita lakukan secara bermakna. Hubungan antara camat dengan kepala desa juga bisa kita kerangkai dengan evaluasi. Nah, selama ini masalah di situ karena camat lebih banyak bermain dominasi, intervensi dan main regulasi. Jadi patokannya selalu regulasi, aturan, pasal-pasal, ayat-ayat, bukan sesuatu yang itu mencerminkan representasi kepentingan orang banyak. Bukan sebagai sesuatu yang bermakna. Pokoknya kalau patokannya itu pada hukum, pada aturan, ya matilah kita. Karena
hidup manusia itu kan sangat dinamis, tidak hanya diikat oleh moral dan norma gitu ya, tapi juga ada pengetahuan, ada nilai, ada kepentingan yang itu proses untuk berdialektika ini saya kira yang jauh lebih penting. Jadi poin saya yang mau saya katakan bahwa kepala desa itu bisa dievaluasi kapanpun oleh siapapun ya, tentu dengan mekanisme yang lebih bermakna dengan cara dialektika.